Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Rahma. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti. NIM saya 1872050063. Di sini saya mau mengerjakan tugas UAS saya dari dosen pengampu saya, Bapak Darmenis SEMM, dengan matkul kewirausahaan. Oke teman-teman, kita simak video selanjutnya ya. Oke, di sini kita membahas tentang kreativitas. Nah, pada dasarnya setiap orang kreatif suka berfantasi. Nah, bermain dan berpikir. Dia juga bisa spontanitas. Dari manusia adalah sumber kreativitas. Beberapa ciri orang kreatif: terbuka, percaya diri, berpikir menerus arus, gigih, dan tidak takut gagal. Nah, kreativitas pintu menuju inovasi. Nah, di sini ada bentuk kreativitas. Bentuk kreativitas itu menghadirkan suatu benda atau hal yang sebelumnya sama sekali belum ada untuk dipergunakan. Ide kreatif yang baru paling tidak untuk bersangkutan. Nah, di sini ada hambatan kreativitas ya teman-teman. Yang pertama ada kebiasaan, senang pada kenyamanan, terpaku pada pola yang sudah ada. Yang kedua ada keterbatasan waktu dan energi. Yang ketiga ketidakmampuan mengenali masalah, berpikir negatif. Yang keempat yaitu takut gagal, takut terlihat bodoh. Yang kelima kritik orang lain, tidak berpendirian. Yang keenam cepat puas diri. Oke, di sini ada inovasi. Inovasi adalah proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru dalam situasi yang baru. Nah, konsep kebaruan bersifat relatif bagi setiap orang. Memikirkan atau melakukan sesuatu yang baru yang menambah atau menciptakan nilai atau manfaat. Nah, faktor yang mempengaruhi perilaku inovatif adalah dukungan terhadap perilaku inovatif dari lingkungan atau pimpinan dan ketersediaan sumber daya. Oke, di sini ada 3 hal perilaku inovasi ya teman-teman. Di sini yang pertama ada generating ID, yang kedua harvesting ID, yang ketiga developing and implementation ID. Nah, perilaku inovasi merupakan proses bertahap yang kegiatannya berbeda. Dengan perilaku individu yang berbeda sesuai kebutuhan pada setiap tahapnya. Nah, di sini ada tahapan inovasi ya teman-teman. Tahap yang pertama yaitu mengenali permasalahan dan menghimpun ide atau solusi, dapat berupa sesuatu yang baru atau adaptasi dari situasi yang lain. Yang kedua ada mencari dukungan untuk ide tersebut dan mencoba membangun kerjasama antar pendukung ide. Yang ketiga ada menyelesaikan ide dengan membuat model atau tipe inovasi dalam wujud yang nyata, dapat dirasakan dan mengubahnya ke arah pengguna yang produktif atau lembaga. Oke, di sini juga ada macam-macam inovasi. Inovasi itu terdiri dari 3, inovasi produk, proses, dan organisasi. Inovasi produk yaitu pemanfaatan produk baru atau produk yang lebih baik sehingga dapat diterima dan digunakan oleh konsumen. Nah, yang kedua ada inovasi proses, bisnis, atau jasa layanan. Di sini ada pengadopsian proses produksi, distribusi, maupun metode layanan yang lebih baik, inovasi lebih baik. Yang ketiga ada inovasi organisasi, yaitu pemanfaatan sumber daya manusia yang lebih efektif dan efisien yang sangat diperlukan dalam proses eksploitasi ide. Oke, di sini ada sumber peluang inovasi. Yang pertama ada penelitian dan pengembangan. Yang kedua ada keberhasilan atau kegagalan, dan yang ketiga ada persaingan pasar. Oke, di sini ada sumber peluang inovasi. Yang pertama ada penelitian dan pengembangan. Yang kedua ada keberhasilan atau kegagalan. Yang ketiga ada persaingan pasar. Yang keempat ada perubahan struktur industri atau pasar, kebutuhan, keinginan, dan daya beli masyarakat. Yang kelima ada perubahan demografi. Yang keenam ada perubahan persepsi, mood, selera, dan makna. Dan yang keenam ada pengetahuan yang baru atau iptek yang baru ya teman-teman. Oke, di sini ada tipe inovasi. Yang pertama ada inovasi radikal atau radical innovation. Yang kedua ada inovasi bertahap atau incremental innovation. Oke, di sini ada manfaat inovasi dalam usaha. Yang pertama adalah memperoleh peluang kemampuan dan pengetahuan menghasilkan produk jasa baru. Yang kedua ada peluang menghasilkan nilai tambah baru. Yang ketiga ada peluang merintis usaha baru. Yang keempat ada peluang melakukan proses teknisi baru. Yang kelima mengembangkan organisasi baru. Nah, di sini juga ada merintis usaha dan model pengembangannya.
Oke, di sini ada cara memasuki dunia usaha, yaitu merintis usaha baru atau starting. Yang kedua, memasuki bisnis keluarga. Yang ketiga, kerjasama manajemen atau franchising. Yang keempat, ada membeli perusahaan orang lain atau buying. Oke. Membentuk dan mendirikan usaha baru, yaitu membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan modal, ide organisasi, dan manajemen yang dirancang sendiri. Ada 3 bentuk usaha baru yang dapat dirintis. Yang pertama, ada perusahaan itu milik sendiri, yaitu bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh seseorang itu. Yang kedua, ada persekutuan atau partnership, yaitu suatu kerjasama 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama menjalankan usaha. Yang ketiga, ada perusahaan berbadan hukum atau corporation, yaitu perusahaan yang didirikan atas dasar badan hukum dan dengan modal saham-saham. Nah, di sini ada 2 pendekatan dasar pendirian usaha, yaitu ada pendekatan berdasarkan pengalaman, keterampilan, kemampuan, dan latar belakangnya sendiri dalam menentukan jenis usaha yang akan dirintis. Yang kedua, ada pendekatan berdasarkan kebutuhan pasar, yaitu pendekatan yang menekankan pada pengamatan lingkungan tentang kebutuhan pasar ditransfer menjadi peluang-peluang bisnis. Dan yang terakhir ada kompetensi wirausaha. Yang pertama ada kemampuan teknik, yaitu kemampuan tentang bagaimana memproduksi barang dan jasa serta cara menyajikannya. Yang kedua ada kemampuan pemasaran, yaitu kemampuan tentang bagaimana menemukan pasar dan pelanggan serta harga yang tepat. Yang ketiga ada kemampuan finansial, yaitu kemampuan tentang bagaimana memperoleh sumber-sumber dana dan cara menggunakannya. Dan yang terakhir adalah kemampuan hubungan, yaitu kemampuan tentang bagaimana cara mencari, memelihara, dan mengembangkan relasi, dan kemampuan komunikasi serta negosiasi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.